فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Saya untuk menyempurnakan pembahasan kemarin terkait masalah i'rab at-taqdiri agar kalian tergambar sempurna ikhwan terkait masalah i'rab taqdiri. Karena pada pertemuan yang lalu kita membahas pada pengertian i'rab, apa pengertian i'rab yang dibawakan Ibnu Anjurum hendak Muhammad. Cepat. Yang keras, nggak kedengaran. Kum. Yang tegas, keras. Semangat. Kalau nggak pakai mic. Baik. Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamir ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Dari pengertian ini berarti nampak tidaknya tanda i'rab itu terbagi jadi berapa? Dua, yaitu lafdhan, yaitu yang tanda i'rabnya nampak, perubahan itu nampak jelas, taqdiran yang tidak nampak. Nah, dan tidak nampaknya tanda satu i'rab kemarin, kenapa kok tidak nampak Abdurrahman? Belum situ dulu. Urut pertanyaannya, kenapa Zikri? Ahsan, karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang yang menghalangi, ya kan, untuk nampak. Ada tutup, ada sesuatu yang menutupi untuk dia nampak. Nah, ini yang akan kita bahas, ya kan? Karena pada pertemuan-pertemuan yang lalu di Matan Jurumiyah, juga di pembahasan kemarin, paling kita menyebutkan sebagian saja. Nah, sekarang saya ingin tambahkan biar sempurna dari apa? Semua sebab yang menjadikan i'rab itu alamatnya muqaddarah. Antum perhatikan. Ya. Ini judul kita hari ini, yaitu asbabul i'rab bil alamatil muqaddarah. Ya, sana lihat. Sebab-sebab i'rab dengan tanda yang muqaddarah, tandanya tidak bisa nampak. Kemarin baru kita mengambil satu tok. Apa itu? Ikhlas, ta'adzur. Cuma ta'adzur itu bagian kecil dari 6 sebab-sebab i'rab itu tandanya muqaddarah. Nah, secara umum ikhwan, antum perhatikan di papan tulis ini. Sebab-sebab i'rab dengan tanda yang muqaddarah itu ada 3 sebab dalam ilmu nahwu. Baik. Yang pertama, sebab yang pertama, adamu salahiyatil harfil akhir minal kalimati litahammuli alamatil i'rab. Sebab yang pertama yaitu ya tidak bisanya huruf yang akhir itu, ya, huruf yang akhir dari kalimat tersebut tidak bisa untuk ya memikul tanda i'rab. Ini sebab pertama mudahnya. Adamu salahiyatil harfil akhir minal kalimah litahammuli alamatil i'rab. Paham ini? Jadi huruf terakhir pada kata itu memang tidak bisa untuk mikul tanda tersebut. Contohnya kemarin apa? Huruf apa kemarin? Alif, ya kan? Alif
Nah, ketika dia berada di akhir suatu kata, dia tidak mampu untuk mikul harokat. Maka kita kemarin mengatakan yang menghalanginya namanya ta'adzur. Nah, untuk yang pertama ini akhwan, ketidakmampuan huruf akhir dari kata tersebut untuk memikul tanda i'rab itu ada dua hal, yaitu yang distilahkan oleh para ulama, yang pertama dengan ta'adzur dan yang kedua dengan as-siqal. Baik. Ta'adzur yaitu dia ini tidak mampu secara totalitas, semua harakat dia tidak bisa mikul, baik itu fathah, dhammah atau kasrah, ini tidak bisa. Makanya dinamakan ta'adzur. Memang huruf akhir itu tidak bisa untuk menerima harakat. Nah, kata apa yang tidak bisa untuk memikul huruf akhirnya untuk memikul suatu harokat? Tentunya berarti apa? Setiap kata yang akhirnya apa? Alif lazimah. Nah, maka akhiruhu alif lazimah. Nah, dan ini ada dua, kita bagi lagi ada dua. Nah, kalau itu berupa isim, maka itu adalah al-ismul maksur. Mangkus atau maksur? Maksur. Isim maksur yaitu semua isim yang akhirnya adalah alif lazimah, seperti kemarin al-fatah, Musa, Isa dan seterusnya. Ini akhirnya alif lazimah, kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang akhirnya adalah alif. Atau kita katakan al-fi'lul mudhari' al-mu'tal al-alif, karena langsung kita akhirnya alif. Ini juga ta'adzur. Seperti misalnya apa? Cari fi'il mudhari' yang akhirnya alif. Apa? Syukran. Yas'a. Ya. Yas'a. Contohnya yas'a. Apa makna yas'a? Badri. Sa'a yas'a, berjalan cepat atau bermakna berusaha, banyak maknanya. Yas'a. Tayyib, yas'a Zaidun atau la yas'a Zaidun. Ini semuanya apa? Muqaddarah. Tayyib. Alamatnya tidak nampak karena akhirnya alif. Fi'il mudhari' mu'tal alif. Ini ta'adzur, kita sudah ambil kemarin. Kemudian yang kedua, yaitu as-siqal. Logikanya akhwan, karena sebab yang pertama ini kan ketidakmampuan huruf akhir dari kata itu untuk mikul alamat i'rab. Kalau ta'adzur memang dia tidak bisa untuk mikul semua alamat, baik itu fathah, dhammah atau kasrah. Adapun thiqal, logikanya dia tidak mampu karena keberatan.
Ya kan? Dia tidak mampu mikul tanda itu. Kenapa? Tikol, makna tikol apa? Ali? Karena berat. Ya, karena berat. Logikanya, sesuatu kalau tidak mampu dipikul karena berat, berarti dia akan bisa mampu ketika apa, Habib? Ikuti logika ini. Ketika apa? Antum tidak bisa mikul 50 kilo, tapi kalau dikasih 10 kilo bisa tidak? Hah? Bisa tidak, Abdullah? Hah? Bisa. Berarti sesuatu yang tidak mampu karena dia keberatan mikulnya bisa mampu ketika apa? Yang dipikul itu ringan, ya enggak? Ketika yang dipikul itu ringan, maka dia akan mampu. Nah, demikian pula makna sikol. Ya, sikol ini huruf tersebut keberatan untuk memikul harokat. Dan harokat yang berat dalam bahasa Arab, harokat yang dihukumi berat dalam bahasa Arab itu dua, yaitu dhammah dan kasrah. Nah, makanya ketika kata tersebut berharokat dhammah atau kasrah tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena keberatan. Mana amin zuhuriha as-siqal. Berarti kalau harokatnya ringan bisa nampak tidak, Bapak? Bisa nampak. Harokat ringan itu harokat apa? Fathah. Fathah itu harokat yang paling ringan. Makanya huruf-huruf yang lemah dia bisa mikul. Nah, sikol ini di mana letaknya? Suatu kata yang tidak mampu menampakkan tanda i'rabnya dikarenakan berat ini di mana? Yaitu pada dua tempat juga. Yang pertama pada isim mangkus. Mana? Ada apa? Kopiah siapanya itu? Ada penghapus enggak? Biasa untuk penghapusan apa? Hah? Nah, dulu saya dibuatkan apa enggak ada? Itu Imam Masjid. Hah? Jangan. Hah? Ikhlas. Aja. Biar urut dulu, biar enggak loncat-loncat. Tayyib. Sikol ini akhwan pada dua tempat. Tempat yang pertama pada al-ismul mangkus. Al-ismul mangkus. Isim mangkus yaitu isim yang apa? Alladzi akhiruhu ya'un lazimah wa qablaha kasrah. Isim mangkus adalah isim yang akhirnya adalah ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Pokoknya isim kalau akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah, kawan, nah maka dia itu isim mangkus. Contohnya misalnya, contoh apa? Al-Qadhi. Al-Qadhi. Perhatikan ini isim mangkus. Kenapa? Karena akhirnya la ya lazimah sebelumnya kasrah. Maka perubahannya tidak nampak. Ja'a al-Qadhi.
Kalau mau dinampakkan jadinya bagaimana ini? Kalau seandainya dinampakkan, pokoknya dipaksa, kamu ya, kamu mampu atau tidak mampu, coba nampakkan hurufmu sebenarnya. Sebenarnya harakatnya apa? Sebenarnya harakat di sini apa? Ja'a al-qadhiyu. Ja'a al-qadhiyu, berat. Nah, berat ya untuk mikul wawu, untuk mikul dhammah. Ja'a al-qadhiyu, tidak bisa. Maka orang Arab mengatakan ja'a al-qadhi, ini disukun, ja'a al-qadhi. Ketika ditanya apa i'rabnya al-qadhi, kita katakan al-qadhi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa ini? Dhammah. Tapi dhammah yang nampak atau tidak? Tidak. Kita katakan dhammatun muqaddaratun 'alal ya mana'a min zuhuriha apa? As-siqal. Kalau ditanya kenapa dia sikal, kenapa dia keberatan? Karena ya berat untuk mikul harakat dhammah. Paham? Kemudian contoh yang kedua, marartu bil qadhiyi. Jazakallahu khairan. Marartu bil qadhi. Marartu bil qadhi. Ini kalau kita paksa ya untuk mikul harakat jadinya bagaimana Jabir? Marartu bil qadhi. Qadhi berat. Nah, kita paksa untuk muncul qadhi dengan harakat kasrah berat. Bil qadhi, orang Arab berat. Nah, tapi huruf ini keberatan untuk dipikuli harakat kasrah. Maka jadinya marartu bil qadhi. Nah, marartu bil qadhi. Baik. Nah, i'rabnya bagaimana? Kita katakan al-qadhi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi apa? Kasrah muqaddarah. Mana min dhuhuriha apa? As-siqal. Karena berat untuk memikul harakat kasrah. Baik. Kemudian ketika dia fathah sebagaimana dikatakan tadi, dia akan bisa muncul. Kenapa? Karena fathah itu harokat yang ringan. Makanya ketika ada contoh ra'aitul qadhiya, kita melihat padanya apa? Ra'aitul qadhiya. Nah, ra'aitul qadhiya. Besok kayaknya dua. Yang satu masih ada enggak nih? Hah? Papan tulis satunya lagi, cecer ini lah, biar kayak enggak unduk-undukan jadi. Tayyib, sesal-sesalan. Ra'aitul qadhiya. Ini harakatnya muqaddarah atau zahirah? Tandanya zahirah. Apa itu tandanya? Fathah. Ra'aitu al-qadhiyah. Nah, kenapa? Ya ringan. Sehingga kita mengirab al-qadhiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah ala akhirih. Tayyib. Mana tadi penghapusan?
Kemudian yang kedua yang thiqal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Kalau tadi fi'il mudhari' mu'tal alif itu apa? Ta'azzur. Kemudian sekarang yang thiqal ikhwan yaitu al-fi'lul mudhari' al-mu'tal wawi awil ya'i. Fi'il mudhari' yang mu'tal wawi nyampe enggak kamu? Yang tinggi ini. Baik. Fi'il mudhari' yang mu'tal wawi. Mu'tal wawi itu fi'il mudhari' yang akhirnya huruf waw, yaitu contohnya yad'u. Yad'u ketika dia kondisi marfu', yad'u Muhammadun, enggak nampak. Orang-orang enggak mengatakan yad'u, enggak. Baik. Maka kita katakan yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Dhammatun muqaddarah 'alal akhir atau 'alal wawi. Mana min dhuhuriha apa? Apa yang menghalangi untuk nampak bersama? Kenapa harakat wawu yang dhammah itu tidak bisa nampak? Karena as-thiqal. Jangan lupa ini kita membahas thiqal. Baik. Tapi ketika dia mansub, kita katakan la yad'u Muhammadun. Nampak ini harakat. Ya, la yad'u Muhammadun. Yad'u alhamdulillah. Ya, baik. Ya, dakwah nampak harokat fathahnya. Kenapa? Karena sudah ringan. Baik, sehingga di sini tidak tersembunyi harokat i'rabnya. Adapun yang fi'il mudhari' mu'tal ya, akhwan. Contohnya, untuk contoh ini yang mu'tal ya. Apa contohnya? Yarmi. Yarmi. Yarmi Jabirun al-qumamata fit tariq. Kebiasaannya ini ya. Yarmi Jabirun al-qumamah. Apa maknanya Jabir? Hah? Apa maknanya? Jabir melempar sampah, buang sampah di jalan sembarangan. Baik. Nah, yarmi, antum perhatikan, yarmi, rama yarmi. Ini fi'il mudhari', akhirnya ya lazimah, sebelumnya kasrah. Baik. Maka ketika kondisi marfu', kita tidak mengatakan yarmiyu, ya kan? Berat yarmiyu, tapi yarmi. Sehingga i'rabnya yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala akhirih mana min zuhuriha apa? Habib as-thiqal. Paham?
Ini yang mu'tal ya. Jadi untuk fi'il mudhari' yang thiqal ada dua, yaitu yang mu'tal wawu dan mu'tal ya. Nah, kita selesai dari sebab pertama. Ada musalahiyatil harfil akhir minal kalimah li tahammuli alamatil i'rab. Yang terdiri dari dua sebab, yaitu apa? Ta'adzur dan thiqal. Letaknya antum harus ingat. Kemudian sebab yang kedua, apa tadi tulisannya? Wujud wujudul harfi yaqtadi harakatan muayyanah tunasibu. Tunasibu apa? Sudah dihapus ya. Sudah ditulis. Wujudul harf alladhi yaqtadi harakatan muayyanatan tunasibuha. Baik. Atau allati. Wujudul harfi allati taqtadi harakatan muayyanah tunasibuha. Adanya huruf yang menuntut harakat tertentu yang sesuai dengannya. Nah, ini ada satu keadaan, yaitu ketika huruf tersebut bersambung dengan ya mutakallim. Letaknya inda tisali al-ismi bil ya'il mutakallim. Nah, satu, ketika isim tersebut bersambung dengan ya mutakallim. Contohnya misalnya hadza qalami. Hadza qalami. Qalam ya kawan, akhirnya apa ini? Ya, mutakallim namanya. Asalnya kan qalamun, kemudian ditambah ya mutakallim. Kita lihat prosesnya. Hadza qalamun. Kita hadza qalamun. Ini apa? Cahaya. Ini pena. Baik. Hadza qalamun. Ini pena. Sekarang ketika ditambah ya mutakallim, antum ingin mengungkapkan ini penaku, jadinya bagaimana? Samin. Hadza qalami. Ditambah ya mutakallim. Qalamun tambah ya. Nggak bisa kita qalamui, ya kan? Nggak cocok. Qalamui, terlalu loncatnya terlalu ekstrim. Makanya ya ini ya yang sukun ini, dia kan sukun. Ya mutakallim itu sukun asalnya. Nah, ketika akhir sukun sebelumnya dhammah, nggak cocok. Maka orang Arab
kemudian memenangkan ya ini. Karena apa tadi? Adanya huruf yang menuntut harokat tertentu yang mencocokinya. Huruf ini ya ini nuntut harokat yang cocok dengannya apa? Ali, kasrah. Nah, berarti yang cocok dengan kasrah sebelumnya adalah yang cocok dengan ya sebelumnya adalah kasrah. Jadinya hadza qalami. Jadi sudah. Selamat. Akhirnya senang ini ya karena tuntutannya sudah dipenuhi. Cuman dalam i'rab kita katakan apa? Kita pisah-pisah. Qalamun kita katakan apa ini sebagai khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Naam. Mana min zuhuriha? Mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatin munasabah. Mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatin munasabah. Kenapa yang menghalangi nampak? Karena tempat itu sudah sibuk, akhwan. Tempat ini sudah sibuk dengan harokat yang mencocokinya, tidak bisa diisi harokat lain. Ini sebab kedua. Kemudian sebab yang ketiga, akhwan, huruf wujudu harfi al-jar az-zaid atau asy-syabih atau syabih biz-zaid. Adanya huruf jar zaid atau yang menyerupai huruf jar zaid. Ini tambahan yang sebelumnya di Jurumiyah belum kita bahas. Makanya untuk biar ada tambahan, karena yang hadir di sini kan sebagiannya bukan pemula banget. Contohnya apa? Maja'ana Maja'ana min nadhir. Baik. Maja'ana nadhirun aslinya. Kemudian ditambah apa? Min nadhirin. Maja'ana min nadhirin. Min ini harful jar zaid. Ya, tambahan. Nah, sekarang yang jadi masalah kan i'rab nadhirin. Baik. Nadhirin i'rabnya bagaimana? Kita katakan dia sebagai apa coba ikhlas? Fa'il. Nadhirin fa'il. Alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddarah. Kalau ditanya apa yang menghalanginya, mana ambiduhuriha, mana ambiduhuriha apa? Harakah, harakatu harfil jar zaid. Baik. Nah, ini ikhwan pada lughah Arabiyah penghalang-penghalang nampaknya i'rab totalnya ada 3 secara global.
Yang pertama, huruf itu memang tidak mampu, huruf akhirnya nggak mampu untuk memikul harokat. Ketidakmampuan itu ada yang ketidakmampuan mutlak, semuanya tidak bisa dia pikul, baik fathah, dhamma atau kasrah, diistilahkan apa? Ta'adzur, karena alif memang tidak bisa nerima harokat. Atau ketidakmampuan itu karena keberatan, thiqal istilahnya. Berat itu ketika menanggung harokat apa? Hamzah. Huruf keberatan ketika menanggung harokat apa? Ketika nanggung harokat apa? Kasrah, dhamma. Tidak bisa dia untuk menanggung harokat kasrah dan dhamma. Taib. Berarti kalau fathah kuat tidak? Bapak kuat. Nah, yang bisa atau yang sebabnya thiqal ada dua jenis, isim mangkus dan fi'il mudhari' yang akhirnya wawu atau ya. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan i'rab itu takdiri muqaddarah, adanya huruf yang menuntut harokat tertentu yang mencocokinya. Nah, yaitu apabila suatu isim bersambung dengan ya mutakallim, maka kita katakan mana amidzuhuriha istighalul mahal fi harakatil munasabah. Kemudian yang ketiga, wujudu harfil jar zaid, adanya huruf jar zaid atau syabih bizaid. Nah, ini kita katakan sebagai contoh, maja'ana min nadhirin. Kalau tanpa huruf jar bisa tidak? Maja'ana nadhirun, boleh. Nah, tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Tapi ketika ada min, ini lebih menekankan, tidak datang sama sekali seorang pemberi peringatan pun kepada kami. Ini fungsinya. Cuman dalam i'rab ikhwan, dia menghalangi nampaknya i'rab. Harusnya nadhirun, karena ada min menjadi nadhirin. Baik, maka i'rabnya tadi nadhir fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah mana amil zuhuriha harakatu harfil jar zaid. Baik, barakallahu fikum. Diingat-ingat ya, ini akan bermanfaat nanti kalau kita sudah masuk di tanda-tanda i'rab secara keseluruhannya. Cuman sekarang dicatat. Nah, jika saat ini belum paham, insyaallah berjalannya waktu akan paham. Karena saya ingin sekalian biar sempurna, terbuka bagi kita semua tanda-tanda yang menghalangi munculnya i'rab. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.